Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dengan nomor peserta 2016-996-77035 dengan nomor induk mahasiswa X9020085594. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan Microsoft Office 365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPA 3. Ketemu lagi dengan Bu Liva di sini di Sejarah Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, doa silakan. Selesai. Oke, terima kasih. Bu Liva download dulu untuk presensinya. Oke, gimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Gimana? Sehat atau ada yang sakit? Oke, alhamdulillah. Sehat, Bu. Baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi semangat selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga bisa menghadapi segala hari-hari kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan segala keterbatasan ini, itu sebenarnya ada sisi positifnya, Cah. Jadi kita bisa lebih tahu teknologi-teknologi apa yang sebelumnya kita tidak tahu untuk mendukung pembelajaran hari ini. Gitu ya. Bu Liva hari ini akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, materi lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang politik etis, ada edukasi, kemudian migrasi, kemudian ada irigasi, gitu ya. Nah, dalam edukasi sendiri itu kan ada cendekiawan-cendekiawan ya, ada para kaum terpelajar. Kira-kira yang dilakukan oleh kaum terpelajar yang paling besar itu apa sih? Yang paling berpengaruh besar terhadap kemajuan sekarang? Ada yang bisa jawab? Gebrakan apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi para pemuda pada masa itu? Budi Prayogo bisa menjawab pertanyaan Bu Liva? Siap, Bu. Coba ditampilkan untuk Dengan ya, tampilkan semuanya ya. Tolong ditampilkan semuanya Ya. untuk videonya. Ya, silakan. Apa Budi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para pemuda pada masa itu? usaha yang dilakukan kaum Bumi Putra dalam menuju kemerdekaan yaitu dengan mendirikan organisasi pergerakan. Oke, dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, betul sekali ya. Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi, kita akan masuk ke materi baru. Liva akan share untuk PowerPoint. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membangun jati diri keindonesiaan dengan subtema judulnya adalah perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Nah, kenapa kita harus belajar materi ini? Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara pendidikan pada masa politik etis dengan lahirnya organisasi pergerakan, perbedaan pola perjuangan antara organisasi radikal dan moderat, kemudian perbedaan bentuk dan strategi perjuangan sebelum dan sesudah 1908 serta masa sekarang, beserta peranan organisasi pergerakan terhadap organisasi masa kini dan menyusunnya
untuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda serta maknanya bagi masa kini dalam bentuk tulisan melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning melalui Microsoft Teams 365. Nah, kemudian ini tadi sudah dijawab oleh kalian ya, oleh teman kalian Budi. Apa saja usaha yang dilakukan para Bumi Putra yang merasakan kebermanfaatan politik etis dalam meraih kemerdekaan pada masa pergerakan? Apa tadi Budi? Bisa diulangi lagi jawabannya? Mendirikan organisasi pergerakan, Bu. Nah, ya betul sekali. Jadi mendirikan organisasi pergerakan. Oke, untuk membuka materi kali ini, Bu Liva akan menayangkan sebuah video. Jadi silakan kalian nanti lihat video ini, silakan kalian pelajari. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah dan lebih terorganisir. Dan berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan Study Fund, didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Sofia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah SI yang berpusat di Yogyakarta. Tokoh tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Muiz. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Harsono. Indisci Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, RM Suwardi Suryadiningrat atau kita kenal dengan Ki Haji. Oke. Itu adalah cuplikan dari video yang ditayangkan Bu Liva. Dari video itu Bu Liva mau tanya, kira-kira tadi dari kamu lihat tadi ada organisasi apa saja sih yang disebutkan dalam video tadi? Ada organisasi Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Oke, betul sekali ya jawaban Rastriana. Ada Budi Utomo, kemudian Indische Partij, kemudian ada Sarekat Islam. Itu tadi adalah organisasi-organisasi yang disebutkan dalam video tersebut.
Selanjutnya, nah kalian akan Bu Liva infokan beberapa organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan pada masa pergerakan. Menyusul kemudian ada PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, yang juga sempat berkembang pada masa itu. Selanjutnya yang ketiga adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam sendiri itu anggotanya adalah orang-orang Islam yang ada pada masa itu. Kemudian Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini terdiri atas para mahasiswa atau pelajar yang ada di luar negeri, yang kemudian mereka mendirikan organisasi untuk para pemuda Indonesia yang ada di sana. Yang kelima adalah Indonesia Party. Ini adalah didirikan oleh 3 serangkai, kemudian ada Taman Siswa, dan kemudian ada juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian silakan nanti baca di bahan ajar yang sudah Bu Liva upload di menu file. Di situ sudah lengkap untuk organisasi pergerakan nasional yang ada di materi ini. Selanjutnya, nah kalian kan sudah tahu ya, ada gambaran sedikit tentang organisasi pergerakan yang ada pada masa tersebut. Nah, tugas kalian di sini adalah di sesi diskusi. Jadi pada diskusi kali ini seperti biasa kelompoknya dibagi menjadi 4. Kemudian berdasarkan nomor absen 1 sampai dengan absen 9 kelompok 1, absen 10 sampai dengan absen 18 kelompok 2, absen 19 sampai dengan absen 30 kelompok 3, absen 28 sampai dengan absen 36 adalah kelompok 4. Kelompok 1 temanya adalah uraikan hubungan antara pendidikan dengan lahirnya organisasi pergerakan. Kemudian untuk yang kelompok 2, berikan analisa mengapa terjadi perbedaan pola perjuangan antara organisasi radikal dan moderat. Kelompok 3, berikan perbandingan bentuk dan strategi perjuangan rakyat Indonesia pada masa sebelum 1908, sesudah 1908, dan masa sekarang. Untuk kelompok 4, temanya adalah peran organisasi pada masa pergerakan terhadap organisasi nasional yang ada pada masa kini. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian bisa menggunakan fitur chat yang ada di Microsoft Teams ini. Kemudian kalian pilih klik new conversation. Kemudian kalian bisa untuk diskusi di chat tersebut. Waktunya adalah 15 menit. Kemudian Bu Liva tetap stay di sini dan sementara kalian bisa live meeting untuk melakukan diskusi. Nanti setelah 15 menit selesai, kalian bisa masuk ke sini lagi di link ini, kemudian kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok lainnya silakan menanggapi. Dan untuk hasil diskusinya, kalian kemas dalam 1 slide PowerPoint seperti biasa ya. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk teknis dari diskusi kelompoknya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian boleh untuk live meeting. Ya, 15 menit sudah berlalu. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hubungan antara pendidikan dengan lahirnya organisasi pergerakan. Dengan adanya pendidikan akan banyak melahirkan kaum terpelajar dan tokoh cendekiawan. Para kaum terpelajar dan tokoh cendekiawan inilah yang akan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dan melahirkan ide-ide serta gagasan untuk mempersatukan Nusantara yang sudah terpecah belah karena bangsa Eropa. Mereka membuat organisasi antar pelajar, contohnya PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Indonesia Party, sehingga lahirlah pergerakan nasional di Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan adalah bibit kesuksesan pergerakan nasional. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1?
Ada. Oke, silakan sebutkan nama, kelas, nomor absen. Nama saya Salisti Madar, kelas 1143, nomor absen 34. Saya mau bertanya, tadi disebutkan para kaum terpelajar membuat organisasi antar pelajar, salah satunya Indische Partij. Lalu apa usaha yang dilakukan organisasi Indische Partij dalam pergerakan nasional? Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Organisasi Indische Partij berusaha untuk mempersatukan kaum Belanda Indonesia yang merasa tidak puas dengan tindakan-tindakan pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang menentang penjelajahan Belanda. Oke, bagaimana untuk penanya? Apakah sudah puas? Dah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk presentasi dari kelompok 2, silakan. Perbedaan strategi radikal dan strategi antara lain cara perjuangan yang dilakukan. Kalau radikal tidak mau bekerjasama dengan Belanda, sedangkan kooperatif mau bekerjasama dengan Belanda. Organisasi bersifat radikal menginginkan langsung kemerdekaan politik, sedangkan moderat menginginkan kemerdekaan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian kemerdekaan politik. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 2. Sudah mencakup jawabannya ya. Selanjutnya sesi pertanyaan. Adakah yang mau untuk memberikan pertanyaan bagi kelompok 2? Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Nama saya Sherina Dilia Maherni, absen 31 dari kelas 11 IPA 3. Pertanyaannya, perbedaan pola perjuangan radikal dan moderat yaitu dari cara perjuangan yang dilakukannya. Lalu bagaimana menurutmu manakah yang lebih baik antara pola perjuangan radikal dan moderat? Oke, pertanyaan analisa yang bagus ya. Menurut kamu apa yang paling bagus? Oke, silakan dijawab. Menurut saya, baik moderat maupun radikal, keduanya kekurangan. Namun sebenarnya bukan soal mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi, kapan waktu yang tepat untuk menjalaninya. Sebab adalah sarana untuk mewujudkan dan melestarikan keberadaan ideologi sendiri. Keduanya mungkin berbeda, akan tetapi sangat efektif ketika digunakan pada saat yang tepat. Kekuatan radikal dan moderat sama-sama oleh gerakan untuk meraih tujuannya. Mereka saling melengkapi, saling membutuhkan, dan tak terpisahkan. Oke. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3. Perbedaan antara perjuangan perlawanan kolonialisme dalam kurun waktu dan tahun 1998. Sebelum tahun 1998, perjuangan melawan Belanda masih dipimpin atau dipelopori oleh raja, bangsawan ataupun tokoh agama. Ini dikarenakan mereka dari para bangsawan dan para raja menarik hati dari bawah di mata rakyat. Sejak tahun 1998, perjuangan melawan Belanda dipimpin oleh kaum terpelajar. Hal ini dilakukan oleh adanya politik rasis yang membuat bangsa Indonesia, terutama para pemuda, mendapatkan pendidikan. Yang kedua, sebelum tahun 1998, perjuangan melawan Belanda masih bersifat kedaerahan atau lokal dan masih belum ada kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sedangkan sejak tahun 1998, perjuangan perlawanan melawan Belanda bersifat nasional dan telah ada kerjasama secara persatuan nasional. Kemudian untuk perjuangan organisasi pada masa sekarang bagaimana? Untuk perjuangan organisasi pada masa sekarang seperti kepada perjuangan di bidang sosial, budaya, dan juga bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan tantangan pada era sekarang dan juga pada era dulu berbeda. Hal ini didorong oleh dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat dan menuntut oleh para pemuda untuk membentuk organisasi yang serius di bidang pendidikan, sosial, dan budaya untuk memajukan negara dan bangsanya dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, lengkap sekali ya untuk presentasinya. Adakah pertanyaan untuk kelompok 3? Ada, Bu. Oke, Ya. silakan.
Bagaimana perbedaan fundamental antara pergerakan tahun 1908 dengan sesudah tahun 1908? Perbedaan fundamental atau perbedaan mendasar yang mendasari perjuangan melawan kolonialisme antara perilaku sebelum tahun 1908 dengan tahun 1908 adalah dari segi keorganisasian yang dulunya bersifat kedaerahan sekarang sudah menjadi sifat nasional atau suatu kesatuan, dan itu juga bentuknya sudah berbeda dari yang dulunya adalah bersifat politik atau malah menggunakan senjata, tapi sepuluh tahun 1908 sebenarnya lebih menggunakan cara-cara diplomasi dan juga Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3. Peran organisasi pada masa pergerakan nasional terhadap organisasi nasional pada masa dulu. Pada masa pergerakan nasional, organisasi yang muncul bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia supaya bebas dari belenggu penjajah, menemukan keadilan seperti bangsa dan juga mencapai kesejahteraan. Beberapa organisasi yang muncul tersebut merupakan tonggak awal kebangkitan nasional. Dari sinilah organisasi pergerakan nasional membawa pengaruh pada organisasi masa kini. Organisasi pada masa pergerakan yang awalnya masih bersifat kedaerahan memberikan pelajaran untuk ke arah yang lebih baik demi persatuan dan kesatuan. Refleksi organisasi masa lalu untuk kita implementasikan dalam kehidupan, salah satunya adalah semangat yang tinggi. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4. Silakan apabila ada pertanyaan untuk kelompok 4. Iya, Bu. Oke, silakan sebutkan nama kelas, nomor absen. Wanda Olivia Husna, absen 35, kelas 11 MIPA 3. Pertanyaan untuk kelompok 4. Jelaskan perbedaan organisasi pergerakan nasional pada zaman dahulu dengan organisasi pergerakan nasional pada masa kini. Oke, itu tadi pertanyaan dari Wanda ya. Oke, Sherin silakan dijawab pertanyaan dari Wanda. Banyak sekali perbedaan atau persamaan yang dapat kita lihat dari pemuda zaman dahulu dengan organisasi zaman sekarang. Jika kita lihat dari sisi pemuda zaman dahulu, mereka memiliki semangat yang tinggi seperti halnya pada masa penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Berbeda dengan pemuda zaman sekarang yang kadang membuat kekacauan dan keanarkisan yang tidak ada untungnya dan menimbulkan banyak kerugian. Sebagai generasi penerus, seharusnya kita menjaga atas apa yang telah diberikan oleh generasi-generasi sebelumnya, melestarikan apa yang ada dan bukan untuk merusaknya. Tetapi tidak semua pemuda zaman sekarang hanya bersifat merusak. Banyak pemuda-pemuda sekarang yang bisa dikatakan kreatif dan selalu berpikir optimis untuk sebuah kemajuan dan mengharumkan nama bangsa. Dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Sherin ya, jawaban yang sangat luar biasa. Oke, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah melakukan presentasinya. Jadi sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan hasil dari kelompok. Oke, adakah yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke. Saya mau menyimpulkan. Oke, Junet ya. Saya. Silakan. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan merupakan bibit kesuksesan nasional, seperti organisasi Indonesia Partai, Utama, dan Syarikat Dagang Islam. Organisasi ini mempersatukan kaum Belanda Indo yang merasa tidak puas dengan tindakan-tindakan pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda. Kemudian terdapat analisa antara organisasi radikal dan moderat. Organisasi radikal yaitu tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sedangkan organisasi yang bersifat moderat ini mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi bersifat radikal menginginkan langsung kemerdekaan politik, sedangkan moderat menginginkan kemerdekaan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian kemerdekaan politik. Kemudian yang ketiga adalah pada masa sebelum 1908 itu perjuangan masih kedaerahan yang dipimpin oleh raja, pemimpin adat atau yang dianggap berwibawa di daerah tersebut. Kemudian pada akhir abad 20 yaitu membentuk organisasi-organisasi Budi Utomo seperti Syarikat Islam, Indonesia Partai dan lain-lain sehingga bergabung menjadi satu.
yang membuat Indonesia semakin maju. Kemudian perbedaan organisasi penggerak nasional pada zaman dahulu dan pada zaman saat ini adalah pada zaman dahulu dapat dilihat kalau semangatnya sangat tinggi, sedangkan masa sekarang itu ada yang bersifat radikal atau yang rusuh gitu, tetapi tidak semua itu rusuh. Dan ya. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari Junet ya. Nah, di sini Bu Liva akan menambahi kesimpulan dari Junet. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Junet bahwa hubungan pendidikan terhadap organisasi pergerakan pada masa itu adalah pendidikan mendorong munculnya organisasi pergerakan yang diprakarsai oleh para cendekiawan muda yang berpendidikan. Nah, dengan adanya organisasi itu kemudian mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju menuju kemerdekaan. Dan organisasi-organisasi itu dibagi menjadi organisasi radikal dan organisasi moderat. Organisasi ini perbedaannya adalah bahwa radikal itu mereka secara terang-terangan dalam pergerakannya. Sementara organisasi untuk yang moderat itu mereka lebih cenderung bekerja sama dengan pihak Hindia Belanda untuk mencapai kemerdekaannya. Selanjutnya, untuk bagaimana perbedaan perjuangannya antara orang-orang pada masa sebelum 1908, setelah 1908, dan pada masa sekarang. Sebelum 1908 itu mereka melakukan perjuangannya secara kedaerahan. Kemudian kalau setelah 1908 itu sudah terarah menuju ke dipersatukan organisasi-organisasi kedaerahan itu sehingga menjadi lebih kuat. Selanjutnya, bagaimana kalau organisasi pada masa sekarang? Nah, organisasi pada masa sekarang itu mereka sudah cenderung untuk lebih ke memajukan sosial, pendidikan, dan kebudayaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa sih peranannya organisasi pada masa dulu terhadap organisasi pada masa sekarang? Nah, itu dijadikan sebagai titik balik dan untuk merefleksi semangat dari organisasi-organisasi pada masa itu kemudian diimplementasikan pada organisasi-organisasi pada masa sekarang. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas untuk hari ini. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi Bu Liva mau tanya untuk meyakinkan terlebih dahulu. Organisasi-organisasi radikal itu apa saja sih, dan organisasi-organisasi yang moderat itu apa aja contohnya? Ada kalian yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa ya? Saya sudah mengambil absen 30 dari kelas 3. Oke, Bunga, silakan jawab. Bunga, apa sih? Apa aja? Contoh organisasi radikal yang pertama adalah Partai Komunis Indonesia, yaitu partai politik yang berideologi komunis. Dan yang kedua adalah SI atau Serikat Islam, yaitu organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar pergerakannya. Dan contoh organisasi moderat yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo yaitu organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Dan yang kedua adalah Indische Partij, yaitu partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya dari Sabti Bunga itu sudah benar ya, Tapi Bu Liva luruskan di sini, Bu Liva tambahin bahwa SI itu terbagi menjadi dua, ada SI merah dan SI putih. SI merah itu yang cenderung ke radikal, sementara SI putih itu cenderung ke moderat, seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya sebagai nilai keterampilan kalian, silakan kalian buat
hasil diskusi ini dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian kalian silakan unggah di YouTube kalian masing-masing. Nanti silakan share linknya ke Bu Liva. Itu dikerjakan secara individu dan sebagai nilai keterampilan kalian. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian, silakan kalian nanti mengerjakan assignment yang ada di Microsoft Teams ini. Ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi untuk hari ini. Selanjutnya, anak-anakku tetap semangat selalu, kemudian jaga kesehatan, lalu jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Pokoknya kalian silakan untuk selalu menjaga kesehatan kalian sehingga bisa selamat dari wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Begitu ya. Bu Liva cukupkan sampai sekian. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Begitu. Oke, Bu Liva cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi